Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam kuliah kita Arsitektur Kalimantan Barat, yaitu dalam kajian teori kota dan permukiman. Ini adalah materi tentang identifikasi permukiman, baik itu permukiman tradisional maupun vernakular. Sebelum kita mengidentifikasikan permukiman, maka ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang hubungan manusia dan lingkungan terhadap pola permukiman. Bagaimana selanjutnya hubungan manusia dan kebudayaan terhadap pola permukiman? Pada dasarnya, manusia dan kebudayaan adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan, di mana berbagai aktivitas manusia yang konkret yang dilakukan secara terus-menerus dan dilakukan dari generasi ke generasi melahirkan apa yang disebut dengan peradaban. Selanjutnya, peradaban ini melahirkan kebudayaan, atau dengan kata lain, berbagai aktivitas yang konkret ini merupakan dimensi hidup daripada sebuah kebudayaan. Sementara itu, wujud kebudayaan yang berupa hasil gagasan yang kompleks, yaitu tentang pandangan hidup dan tata nilai, selanjutnya mengatur atau dicerminkan oleh berbagai cara berpikir dan gaya hidup. Yang selanjutnya, cara berpikir dan gaya hidup ini akan mempengaruhi pola permukiman. Sebaliknya, pola permukiman sendiri dapat menghasilkan sebuah cara berpikir atau gaya hidup dari manusia yang selanjutnya melahirkan aktivitas-aktivitas dan terus kemudian melahirkan peradaban dan selanjutnya kebudayaan pula. Inilah yang kemudian dikatakan bahwa antara manusia, kebudayaan, dan pola permukiman merupakan hubungan yang saling kait-mengkait yang tidak dapat dipisahkan. Manakala kita ingin mengetahui tentang pola permukiman, maka mau tidak mau kita juga harus mengetahui tentang manusia dengan berbagai aktivitasnya serta berbagai kebudayaan dalam hal pandangan hidup dan tata nilai mereka. Bagaimana selanjutnya hubungan antara manusia dan lingkungan? Dikatakan bahwa manusia dengan berbagai perilakunya itu mempengaruhi lingkungan. Namun dikatakan pula sebaliknya bahwa lingkungan yang merupakan lingkungan alamiah itu dapat menjadi sebuah stimulus atau rangsangan bagi kegiatan manusia yang kemudian juga melahirkan apa yang disebut ruang pribadi, kewilayahan, keberjejalan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, apa yang terjadi pada lingkungan alamiah, yaitu perilaku dan proses lingkungan ini melahirkan apa yang disebut dengan orientasi lingkungan, di mana terdapat kosmologi, agama, serta nilai-nilai dan aturan-aturan yang selanjutnya akan mempengaruhi perilaku dan proses lingkungan itu sendiri dan kemudian mempengaruhi lingkungan alamiahnya. Di sisi lain, orientasi lingkungan tadi juga mempengaruhi lingkungan alamiah yang akhirnya akan mempengaruhi perilaku dan proses lingkungan. Dengan kata lain, antara lingkungan alamiah, kemudian orientasi lingkungan, dan perilaku dan proses lingkungan ini memiliki hubungan saling ketergantungan. Sementara itu, apa yang terjadi pada lingkungan alamiah, yaitu berupa perilaku dan proses lingkungan, selanjutnya melahirkan apa yang disebut dengan keluaran lingkungan atau environmental outcomes, yang terdiri dari lingkungan buatan, hunian, area pertanian, dan lain sebagainya. Yang mana selanjutnya ini keluaran lingkungan tersebut akan kemudian mempengaruhi lingkungan alamiah. Dan ini terus-menerus akan terjadi. Dengan kata lain pula bahwa apa yang terjadi terhadap lingkungan alamiah, kemudian perilaku dan proses lingkungan, serta keluaran lingkungan juga terjadi hubungan yang saling ketergantungan antara satu sama lain. Selanjutnya, apa yang terjadi pada lingkungan alamiah atau natural environment yang berupa perilaku dan proses lingkungan atau environmental behaviors and process yang kemudian melahirkan apa yang disebut orientasi lingkungan atau environmental orientation
yang kemudian kita katakan juga sebagai lingkungan sosial, dan juga kemudian melahirkan keluaran lingkungan atau environmental outcomes yang kita katakan lingkungan fisik, secara bersama-sama kemudian melahirkan apa yang kita katakan penyerahan lingkungan atau environmental cognitions, yaitu berupa persepsi, penandaan, ingatan, penilaian, dan lain sebagainya. Nah, ini semua merupakan hubungan yang saling ketergantungan terus-menerus atau mempengaruhi satu sama lain atau bergantung antara satu dengan yang lainnya, yang disebut dengan hubungan transaksional interdependensi. Berbagai keterkaitan ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana sosio-budaya masyarakat dalam tradisi berarsitektur, di mana terdapat hubungan keterkaitan antara rona lingkungan, perilaku, dan lingkungan buatan, yaitu di mana rona lingkungan yaitu lingkungan alam dan lingkungan sosial budaya, melahirkan tradisi berarsitektur masyarakat dan selanjutnya melahirkan arsitektur hunian atau permukiman. Selanjutnya permukiman itu sendiri akan kembali mempengaruhi zona lingkungan dari masyarakat yang tinggal di dalamnya, baik itu lingkungan alam maupun lingkungan sosio budaya mereka. Nah, ini sebabnya selanjutnya dikatakan bahwa ada keseimbangan antara rona lingkungan, perilaku masyarakat, dan lingkungan buatan, di mana setiap terjadi perubahan pada satu hal, yaitu misalnya rona lingkungan, akan berpengaruh terhadap hal lainnya, yaitu perilaku masyarakat dan lingkungan buatannya. Sebaliknya, jika terjadi perubahan juga pada perilaku masyarakat akan mempengaruhi lingkungan buatan dan lingkungan rona alamnya. Demikian juga hal yang terjadi jika terjadi sesuatu perubahan terhadap arsitektur hunian atau permukimannya akan mempengaruhi pula rona lingkungan, apakah itu lingkungan alam maupun lingkungan sosial budaya serta perilaku tradisi berarsitektur dari masyarakatnya. Nah, inilah kemudian dikatakan bahwa ketiganya ini menjadi sebab lahirnya arsitektur tradisional maupun arsitektur vernakular. Tradisi berarsitektur dari masyarakat ini akan melahirkan berbagai aktivitas, misalnya aktivitas sosial dan budaya, aktivitas religi, maupun aktivitas ekonomi. Dalam sebuah kelompok masyarakat misalnya, dalam hal ini memiliki sebuah sistem sosial, maka mereka memiliki sebuah pola kelompok kekerabatan, juga memiliki struktur kemasyarakatan yang spesifik. Selanjutnya, sistem sosial ini akan melahirkan berbagai aturan-aturan yang bernuansa budaya serta kesepakatan-kesepakatan sosial yang kemudian di dalamnya terdapat berbagai ritual maupun berbagai simbol, yang mana semuanya ini selanjutnya menjadi sebuah hubungan yang harmonis dalam sebuah pola aktivitas yang terstruktur. Nah, semua pola aktivitas ini selanjutnya akan berpengaruh terhadap pola permukiman. Tentu pola permukiman terkait dengan sosial budaya. Misalnya saja ada yang namanya guna lahan maupun bangunan, yang mana guna lahan dan bangunannya ini adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sosial budaya masyarakatnya. Selanjutnya, akibat daripada sosial budaya tersebut pula, kemudian terciptalah bagaimana guna lahan dan bangunan ini berada dalam sebuah pola perletakan. Bagaimana pula kemudian sirkulasinya, bagaimana pula kemudian orientasi dan hierarki dari pola permukiman tersebut. Selanjutnya adalah aktivitas ekonomi. Dalam hal masyarakat tradisional atau masyarakat vernakular maupun lokal, pemenuhan kebutuhan ekonomi bukan maksimalisasi daripada teknologi atau sekedar pemenuhan ekonomi itu sendiri, tapi terdapat sebuah pola sosioekonomi maupun pola sosiokultural, di mana segala kandungan sumber daya alam yang memiliki nilai jual yang tinggi di suatu wilayah itu akan mempengaruhi perkembangan wilayah yang bersangkutan. Demikian pula ada pemenuhan daripada alat peralatan
kegiatan kebutuhan hidup sehari-hari. Di sini ada teknologi lokal dan bagaimana kemudian semuanya itu dibuat dalam proses yang sederhana. Nah, ini selanjutnya melahirkan apa yang disebut dengan sarana prasarana yang sangat sederhana, dan ini semua membutuhkan ruang tentunya. Nah, ini akan berpengaruh juga pada apa yang dinamakan dengan pola permukiman dalam konteks ekonomi. Tetap yang dipengaruhi adalah guna lahannya dalam kaitan ekonomi. Misalnya saja ada ladang, ada hutan. Hutan menjadi bagian yang juga mendukung ekonomi mereka. Kemudian juga ada sungai dan lain sebagainya. Selanjutnya ada juga bangunan yang mendukung upaya-upaya ekonomi tadi. Misalnya ada lumbung dan lain sebagainya. Selanjutnya kemudian pola-polanya kemudian terdapat dalam sebuah pola perletakan, bagaimana guna lahan dan bangunan tadi diletakkan dalam sebuah pola-pola tertentu terkait hubungan ekonomi yang mengandung unsur daripada unsur sosial juga atau unsur budaya, ya. Kemudian keduanya itu tidak hanya diletakkan, juga terdapat bagaimana sirkulasinya, kemudian orientasinya serta hierarkinya, yang mana semuanya itu tidak hanya melulu dalam konteks ekonomi, tapi juga tadi dikatakan ada pola sosioekonomi dan pola sosiokulturalnya. Jadi ada sebuah kultur, ada sebuah budaya yang melingkupi kebutuhan atau kegiatan ekonomi yang mempengaruhi pola permukiman mereka. Selanjutnya adalah tentang aktivitas religi. Bagaimana keterkaitannya terhadap pola permukiman? Pada masyarakat tradisional, mereka meyakini bahwa manusia adalah makhluk multidimensional, bahwa religiositas manusia terletak pada bagaimana ketergantungannya pada yang maha transcendence atau wujud yang tertinggi atau yang maha pencipta. Dikatakan atau diyakini oleh mereka bahwa sang pencipta adalah pemberi hidup. Manusia dan segala sesuatu yang ada di dalam kosmos atau dalam alam diyakini sebagai yang terberkati, yang diberikan oleh sang pencipta tadi. Dan maka dari itu manusia harus selalu taat, tunduk, hormat, dan takut akan sang pencipta ini. Selanjutnya, hal-hal yang terkait dalam keyakinan masyarakat atau manusia ini selanjutnya mempengaruhi dalam kehidupannya, bahwa manusia adalah makhluk kosmologis, bahwa manusia hidup, ada, dan berkembang dalam alamnya, bahwa manusia merupakan bagian dari alamnya, bahwa berbagai hal yang dilakukan oleh manusia harus dilakukan atau didahului dengan berbagai hal terkait dengan sang pencipta yang memiliki alam tersebut. Mereka harus melakukan izin dengan cara melakukan ritual-ritual sebelum mereka menebang, bahkan menentukan di mana letak daripada ladang mereka, di mana letak permukiman mereka. Mereka sudah melakukan ritual meminta izin, ritual untuk melakukan berbagai hal agar dalam kegiatannya atau dalam perjalanannya mereka selamat, tidak merusak alam, tidak mengganggu hubungan mereka atau manusia itu terhadap kosmos itu sendiri, karena diyakini jika itu mereka lakukan dapat menimbulkan kemarahan daripada alam tersebut. Selanjutnya, hubungan manusia dengan alam ini tidak ditempatkan pada kepentingan produksi, tetapi lebih ditegaskan tentang bagaimana manusia harus harmonis dengan alam, harus dapat hidup dengan alam secara berkelanjutan, tidak saling merusak dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya semuanya ini mempengaruhi permukiman. Dikatakan bahwa permukiman mereka adalah juga bagian integral dari alam, bagian dari sistem tata kosmologi, baik itu makroskopis maupun mikroskopis. Jadi baik lingkungan dari permukiman itu sendiri maupun lingkungan alam secara luas. Jadi kalau misalnya mereka berada di daerah pegunungan juga diyakinin, langit juga diyakinin sebagai suatu bagian yang tidak bisa terlepas dari permukiman mereka, tidak bisa terlepas dari kegiatan atau aktivitas mereka. Selanjutnya kemudian ini mempengaruhi konsep daripada permukimannya, kemudian bagaimana pelaksanaan pembangunannya, kemudian juga bagaimana pola permukimannya, yang semuanya itu melahirkan sebuah keseimbangan dan sebuah kestabilan yang harus tetap terjaga secara berkelanjutan dan secara turun-temurun dilakukan kestabilan dan keseimbangan tersebut.
Selanjutnya, ini semua lagi-lagi mempengaruhi pola permukiman dalam konteks nilai-nilai magis, karena tadi diyakinin ada yang transenden, ada yang maha, ada yang menciptakan, ya, ada unsur yang memiliki alam ini. Nah, ini akan mempengaruhi guna lahan juga, di mana mereka akan menempatkan tempat mereka melakukan ritual, di mana mereka akan menempatkan tempat mereka melakukan pemakaman, ya. Kemudian di mana mereka akan, bahkan konteks sosial dan ekonomi di mana permukiman mereka, di mana mereka berladang juga akan dipengaruhi dengan nilai-nilai magis ini. Demikian juga diletakkannya di mana pula untuk bangunan-bangunannya, di mana pula sirkulasi-sirkulasinya, bahkan kemudian juga orientasi dan hierarki. Nah, dapat kita simpulkan bahwa berbagai hal yang terdapat di dalam sebuah pola permukiman, apakah itu guna lahan, bangunan, perletakan, sirkulasi, orientasi, dan hierarki, itu sangat berpengaruh dari berbagai aktivitas dari masyarakatnya yang kemudian melahirkan sebuah budaya, dan bisa juga disebabkan oleh budaya yang melahirkan sebuah lingkungan binaan atau lingkungan buatan yang juga dilahirkan oleh lingkungan alam. Nah, inilah keterkaitan antara mereka satu sama lain. Nah, kita telah menguraikan berbagai keterkaitan antara manusia atau masyarakat, kemudian bagaimana kemudian masyarakat atau manusia itu menciptakan budaya, selanjutnya bagaimana keterkaitan mereka antara lingkungan alam maupun lingkungan fisik dan lingkungan sosial, yang kemudian saling berpengaruh terhadap pola permukiman. Nah, selanjutnya kita akan melihat ketika kita akan melakukan identifikasi terhadap sebuah permukiman, maka kita akan melihat elemen apa saja yang akan kita lihat dalam rangka melihat unsur keterkaitan ini. Untuk melihat hal itu, saksikan terus video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.